Kak Lana ini selalu hadir sebagai kakak yang selalu kontroversial. Jadi saya lihat di media sosial, baik di TikTok dan seterusnya, ada lagi aktivitas yang apa ya? Di luar bisa dikatakan anti mainstream di usia-usia yang sudah sangat senior ini, yaitu aktivitas sosial. Apa sebenarnya yang kita bikin itu, Kak? Jadi yang saya lakukan itu, kalau biasa orang bilang tidak sesuai dengan apa yang engkau biasa lakukan kesehariannya. Setelah kami pulang kembali merayakan Idul Fitri, dia ngomong, "Dek, bisa enggak program ini selama saya masih hidup itu dilaksanakan?" Sampai yang paling dalam-dalamnya itu kami lakukan, Pak. Oke. Untuk sebuah kebersihan dan untuk sebuah kenyamanan orang-orang beribadah di masjid yang kami singgahi. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu kakanda kita, Kakanda Maulana Yusdianto. Siap. Yaitu aktivis senior kita, baik aktivis di lapangan, sosial dan seterusnya, yang semua orang kenal dengan panggilan Kak Lana. Alhamdulillah, Kak, datang lagi di Mata Pemuda di kali yang kedua. Oke, siap. Ini kalau dipanggil Mata Pemuda, tidak ada waktu yang tidak boleh diperbolehkan untuk Mata Pemuda. Siap, Kak. Ini kewajiban saya untuk teman-teman di DPD KNPI Kota Makassar dan Mata Pemuda. Oke, Kak. Siap. Saya undang Ki lagi di sini karena ya seperti biasanya, Kak Lana ini selalu hadir sebagai kakak yang selalu kontroversial. Jadi saya lihat di media sosial, baik di TikTok dan seterusnya, ada lagi aktivitas yang apa ya? Di luar bisa dikatakan anti mainstream di usia-usia yang sudah sangat senior ini, yaitu aktivitas sosial. Apa sebenarnya yang kita bikin itu, Kak? Jadi yang saya lakukan itu, kalau biasa orang bilang tidak sesuai dengan apa yang engkau biasa lakukan keseharianmu. Jadi itu dimulai dari tahun 2001, yaitu membersihkan masjid. 2001. Oke. Dilakukan di tiap bulan Ramadan. Jadi kami melakukan membersihkan masjid itu roadshow. Kami roadshow selama 20 hari di bulan Ramadan. Itu apa namanya itu program? Programnya itu roadshow bersih-bersih masjid se-Sulbar. Tunggu dulu, Kak. 2001 atau 2021? 2021. Oh, 2021. Oke. Berarti sudah terhitung kurang lebih tahun ketiga. 2023. Apa nama programnya itu, Kak? Nama programnya itu tadi yang saya bilang, roadshow PHS bersih masjid di Sulbar. PHS. Apa itu PHS? Dari Profesor Hussein Zam. PHS. Profesor Hussein Zam. Rektor UNM. Rektor UNM, benar. Ada hal apa? Jadi saya harus mengulas supaya lebih jelas ya. Oke, ini kejadiannya seperti apa. Iya. Suatu saat sebelum Ramadan itu saya sempat berbincang dengan beliau. Tahun 2021 itu. 2021. Oke. Duduk bercerita untuk menghadapi tentang bulan Ramadan. Dia langsung ngomong, "Dek, siap, Prof. Ada apa, Prof? Apa yang harus saya lakukan untuk tanah kelahiran kita?" Karena kebetulan saya sama-sama orang Mandar. Beliau asli Polewali Mandar, saya asli Majene. Siap. Jadi saya bilang, apa yang bagus buat umat, Prof? Sekaligus buat masyarakat. Dan bisa kok enggak bikin kayak bersih-bersih masjid? Sih, kenapa tidak? Oke. Tapi, Prof, aja mau kau bicara tapi, saya sudah tahu. Apa tapinya? Saya, apa itu, Prof? Kau pasti membutuhkan kos yang begitu besar. Siap. Saya bilang iya. Kira-kira apa yang harus kau lakukan, Lana? Saya bilang yang pertama, kalau saya mau, Prof, saya harus roadshow. Jadi modelnya selama bulan Ramadan, di 5 Ramadan, saya itu dari perbatasan Pinrang dengan Polman, namanya daerah Paku. Daerah Paku. Itu jalan sampai ke jembatan Suremana yang berbatasan langsung dengan Palu. Oke. Selama 20 hari. Menarik itu, Lana. Apa yang harus kau lakukan? Yang pertama, saya harus membersihkan semua tempat wudunya, WC-nya, masjidnya,
terpalnya, kalau ndak ada terpalnya kita harus pel, cermin kacanya, sampai ke mimbar-mimbarnya. Bahkan kalau masjid itu memiliki AC, kita bersihkan AC-nya. Dia cocok itu, saya siap. Apalagi yang lebih bagus, Lana? Saya bilang kalau masih ada kosta. Iya. Apa itu? Kasih sembako. Cocok itu, Lana. Karena pasti yang paling utama adalah imam masjid dan perangkat-perangkat masjidnya, mulai dari marbotnya, tukang azannya, sampai penjaga masjidnya. Dia bilang, apa kita kasih, Lana? Kita kasih sembako. Iya. Di zaman itu kan masih Covid 2021 ya. Betul. Covid. Nah. Iya. Terus apa lagi, Lana? Kalau begitu, Prof, supaya orang rajin masuk ke masjid, supaya tidak muncul ketakutan, kita lakukan penyemprotan disinfektan. Dia bilang cocok. Tambahin lagi satu program, Lana. Apa itu, Prof? Masker, pembagian masker buat jamaah. Iya. Jalan setahun itu, dia langsung bilang, setelah kami pulang kembali mau merayakan Idul Fitri, dia ngomong, Dek, bisa ndak program ini selama saya masih hidup itu dilaksanakan? Oke. Jadi meminta Kalana sebagai koordinator untuk kegiatan roadshow bersih masjid di Sulbar. Ini kayak volunteer juga sih. Iya. Apa? Sukarela. Sukarela gitu. Kenapa saya berbicara seperti itu? Yang pertama, ya saya dengan tim saya berangkat 12 orang. 12 orang. Anak-anak yang saya berangkat ini adalah anak-anak asli Sulawesi Barat. Jadi memang merekrut semua penggiat, anak-anak yang minta maaf tanda kutip ya, yang biasanya di kampus ini tidak ada orang demo dengar, tidak ada urusan dengan Belanda. Tapi saya bisa merubah paradigma bahwa mereka pulang ke kampung membersihkan masjid. Jadi para toloknya semuanya di kampus. Kita itu saya panggil kasihan. Saya bilang saya harus membuktikan kepada masyarakat, Pak, bahwa don't just by cover gitu. Siap. Ya mungkin saya koordinatornya rambutnya gondrong apa segala macam. Tapi mau membersihkan toilet masjid, tempat kencingnya masjid, sampai yang paling dalam-dalamnya itu kami lakukan, Pak. Oke. Untuk sebuah kebersihan dan untuk sebuah kenyamanan orang-orang beribadah di masjid yang kami singgahi untuk dibersihkan. Dan ini, Kak, palingan pertama kita datang. Iya. Apapun yang kita lakukan, semua orang melekatkan dengan stigma negatif, yaitu ada maunya ini. Ya kan? Ya. Oke. Mungkin di tahun pertama kan ini sudah 3 tahun berjalan ya. Di tahun pertama sih jam mau bati-bati, kapakong ini. Betul. Tapi pas masuk ke 3 tahun, apa yang mereka rasakan? Kami singgah depan masjid, mereka udah keluar. Dia sudah tahu ya? Dia sudah tahu. Dek, di lantai 2 ada karpet yang mau diisap debunya. Jadi dia sudah menunggu. Bahkan itu cerita, Pak. Bayangkan, Ki, kalau sebuah masjid yang lantai 2 gitu. Iya. Masjid raya lah ceritanya di beberapa tempat di kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Itu sampai sekian banyak karpet masjid yang harus kami isap debunya gitu. Iya. Dari masa Covid itu kan, pasca Covid itu kan banyak yang tidak terpakai karpet karena orang tidak boleh pakai karpet di zaman Covid kan. Betul. Itu kami bersihkan. Setelah kami isap debunya, kami berikan parfum gitu. Setelah kami bersihkan parfum, biasanya tempat masjid yang kita singgahi, Pak, sengaja itu kalau sudah jam 4 kita bekerja sampai jam 5, mereka sengaja ada. Ini, Pak, ini WC-nya ini begini mau disemprot pakai ini. Kami lakukan. Ujung-ujungnya kami mau pulang, kami ditahan. Iya. Kita buka bersama. Karena ini adalah sebuah kehormatan buat kami. Ada anak muda, ada kelompok yang masih memperhatikan masjid. Ini sebenarnya yang langka sebenarnya, Kak. Makanya kita mau diskusikan kenapa bisa ada kelompok seperti kelompoknya Kalana yang harusnya ini sudah realistis kita. Ya. Sudah memikirkan tentang diri sendiri, tapi kita lebih memikirkan umat. Iya. Itu. Sebenarnya apa goals yang kita mau kejar di sini, Kak? Yang pertama, setelah ini tahapan ya, setelah yang pertama itu, setelah Pak Prof Hussein Sam ngomong, selama saya masih hidup, Dek, tolong kegiatan bersihkan masjid di Sulawesi Barat ini lanjutkan terus. Di situ saya bilang, ini orang yang paradigmanya ya, profesor loh. Guru besar, rektor Universitas Negeri Makassar 2 periode. Masih aja punya pemikiran untuk umat gitu. Setelah situ tapi ini sebelum ada tahapan bahwa beliau mau maju di Sulawesi Barat sebagai gubernur. Ini kami sudah lakukan gitu. Bahkan pada saat gempa di Sulawesi Barat,
Saya pun mengambil bagian menjadi tim relawan untuk membagikan sembako yang dibawa oleh Profesor Hussein Zam, dipimpin langsung oleh beliau. Oke. Jadi bisa dikata bahwa keterbalikan ya. Ya. Jadi dari kemanusiaan Ya. ke politik. Ya. Ada kan orang dari politik ke kemanusiaan. Gitu kan. Iya. Jadi setelah berjalan, saya tanya beberapa teman-teman yang biasa berkecimpung di Bawaslu apa segala macam. Saya, apakah ini sebuah pelanggaran? Dia bilang tidak ada pelanggarannya, Kak. Saya bilang, apa pelanggarannya, Pak? Tidak ada, Kak. Karena yang kami lakukan, kami tidak masuk ke dalam masjid, kata masjid, Pak, kami dari salah satu calon gubernur mau membersihkan masjid. Oh, kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Oh, enggak ada promosi ya? Enggak ada. Apa mereka juga tidak tahu bahwa ini PHS yang... Ya udah, ini tahun kedua, tahun ketiga mereka udah tahu. Bahkan mereka meminta, ada beberapa tempat yang meminta untuk masjidnya dibersihkan secara rutin. Untuk tiap tahunnya ketika kami melakukan roadshow di Sulawesi Barat. Bahkan mereka langsung berbicara. Kalau ada yang beberapa kenal anak-anak yang alumni Universitas Negeri Makassar, alumni Universitas Muslim Indonesia, dan beberapa kampus-kampusnya yang pernah kenal dan berjibaku dengan saya di Makassar, matanya berkaca-kaca itu menatap saya. Saya pegang sikat, pakai wipol, semprot apa segala macam. Dia bilang, Kak, kenapa kita lakukan ini, Kak? Saya bilang, yang pertama, saya mau mencuci dosa-dosaku yang pernah saya lakukan gitu. Oke. Rumahnya Tuhan ini yang kita bersihkan. Oke. Rumah orang tua saja yang kita bersihkan, kan orang tua pasti senang banget gitu. Betul. Apalagi rumahnya Tuhan. Maka itu juga saya mau tanya. Sekelas Kak Lana turun ke lapangan, biasa kan koordinator itu menyuruh saja. Tapi saya lihat di videonya dan seterusnya, Kak Lana memang pimpin langsung gerakan itu. Saya langsung pimpin, Pak, karena ini adalah sebuah pencarian sebuah pahala, apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Oke. Dan ikhlas dibiayai oleh orang yang tidak memiliki kepentingan gitu. Oke. Itu PHS. Makanya namanya Roadshow Bersih Masjid PHS Sulbar. Oke. Dan saya mau kembali ke persoalan politiknya. Ya. Ini kan pasti menyambut dari apa yang sudah dilakukan, sehingga ada muncul kenapa tidak jadi gubernur, Ki? Kayak gitu. Kalau seandainya tidak jadi gubernur, atau tidak terpilih atau tidak tercover di Sulawesi Barat, apakah program ini berhenti? Tidak, karena dari awal Profesor Hussein Zam sebelum ada isu untuk maju jadi gubernur Sulawesi Barat, dia sudah bilang, beliau sudah bilang bahwa selama saya masih hidup, tolong kegiatan inilah jalankan terus. Berarti kita highlight dulu, Kak, bahwa ini program sebenarnya jauh sebelum ada kepentingan politik. Jauh sebelum ada kepentingan politik sudah kita lakukan. Sudah kita rencanakan dan akan lakukan. Saya lakukan. Ini politik ini kan cuma momentum saja ya. Iya. Oke. Terserah orang pun menilai bahwa ini ada kepentingan politik, kami tidak pernah menganggap itu karena kami ikhlas membersihkan rumah ibadah. Oke. Kembali lagi kalau ke Kak Lana dulu. Kenapa sampai sekarang masih mau, Ki? Masih mau apa itu? Mengurus. Jadi kayak gini, kalau kita sudah punya prinsip hidup gitu, kalau kita sudah mau mau berjuang bersama-sama umat, mau membahagiakan umat, kenapa tidak? Why not gitu? Paling tidak mungkin saya tidak sejahat bagaimana. Mungkin pernah ada yang saya lakukan sebuah kesalahan. Dengan saya lakukan hal seperti itu, mudah-mudahan Sang Pencipta itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan gitu. Bagaimana ini dalam bentuk politik kemanusiaan gitu. Dalam artian bahwa kan tidak ada ruginya, Pak. Kalau orang itu menganggap bahwa saya memiliki kepentingan politik untuk membersihkan masjid, maka kami akan tinggalkan. Iya. Dan 3 tahun itu kan bukan waktu yang singkat gitu kan. Politik praktis itu gampang. Langsung kasih sembako selesai. Tapi ini rutin di tiap tahunnya di bulan Ramadan loh. Bayangkan, Pak. Iya. Di tahun pertama kami menyelesaikan sekitar 120-an masjid. 120-an masjid. Wih, ngeri. Ya. Berarti satu hari itu bisa sampai 4 sampai 5 satu hari. Kali 20 hari gitu kan. Kebiasaan kan kalau orang pencitraan itu. Ya. Yang penting satu hari ada satu story. Ya, ini tidak. Kami melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena memang itu yang diinginkan oleh Profesor Hussein Zam. Dia bilang kerja ikhlas. 120. Iya. Selama 1 bulan. Selama 20 hari. 20 hari. Bayangkan loh, kami bisa membersihkan masjid seperti itu. Tapi kan begini ceritanya. Jadi kami jalan. Iya. Kami pun melakukan survei langsung
oh ini WC-nya yang mau dibersihkan karena di dalam masjidnya bersih. Oke. Kalau kita sholat, agak bau-bau sedikit ini kodong karpetnya. Udah isap, baru semprot parfum lagi. Oke. Terus kalau biasa agak panas AC-nya, AC-nya mau dicuci. Tanya pernah kita cuci AC tak? Belum pernah. Bismillah, bisa kami bersihkan. Oh silakan. Bahkan ada salah satu tempat di daerah Mamuju, itu daerah Tike. Iya Tike, tahu. Adalah salah satu masjidnya. Selama dibeli itu AC, tidak pernah dicuci. Iya. Saya ini tukang demo Pak, yang tidak terlalu paham tentang AC, tapi biasa mengerjakan AC kan. Jadi saya bilang, Pak, bagaimana maksudnya Pak? Dia bilang, selama ini ada masjid dibeli ini AC, sampai sekarang tidak pernah namanya dicuci. Jadi saya tes. Jadi saya kipas dulu di belakang, di outdoornya itu pasir dan sarang burung yang keluar Pak. Saking lamanya kan. Saya juga berpikir, baik, jangan sampai salah semprot saya ini Pak. Nah, ini tugas mulia ini kan. Tapi saya yakin dan percaya Pak, ini nawaitu saya baik ini. Iya. Dan banyak juga AC yang saya bersihkan. Terus dia bilang, sekalian kita bersihkan langsung yang 5 ini, yang 7 ini. Jadi saya bilang, jangan dulu Pak. Maksud saya kan jangan sampai saya bersihkan semua 5-5-nya. Nah rusak semua Pak. Betul. Selesai saya kan, malu saya Pak, bawa tim begini. Jadi setelah itu masuk saya indoornya, saya semprot baik-baik apa segala macam. Saya bersihkan sedemikian rupa sesuai dengan arahan orang-orang yang pernah ajari saya untuk membersihkan AC sendiri. Iya. Pas dinyalakan, saya juga tidak mau nyalakan Pak. Takut saya juga. suruh ini imam masjidnya. Saya bilang, Ustaz, lebih bagus kiranya kalau Ustaz yang mengecek langsung ini AC. Pas dia cek, dia kasih on, tek, anginnya kencang sekali, dia langsung berteriak, Allahu Akbar, kayak baru kembali ini AC. Saya langsung sujud syukur juga Pak. Selebihnya saya kipas semua yang ada di masjid itu. Saya bersihkan semua dengan teknik yang sama gitu. Karena takut Pak, bayangkan AC lama, sekian tahun mungkin tidak pernah dicuci. Oke. Nah kan harusnya itu 6 bulan itu AC harus dibersihkan apa segala macam. Tapi ini sekian tahun semenjak dibeli itu AC tidak pernah dicuci, kasihan. Ya itu pengalaman yang seperti itu. Kalau ragam, pasti kan di 3 tahun berjalan sampai ratusan masjid yang ditangani. Iya. Ada pasti 1 atau 2 cerita yang unik dari kita dapat di jalan atau di proses pembersihan dari program ini. Apa kira-kira yang paling menarik? Yang paling menarik itu yang pertama adalah di tahun pertama orang masuk lihat ini aneh gitu kan. Bahkan mereka ngintip-ngintip dari luar, ini orang bikin apa ini? Belum momen politik belum juga. Iya kan? Tiba-tiba tahun keduanya ketemu lagi dengan orang itu. Oke. Dia langsung bilang, kayaknya biasa saya lihat. Saya bilang, di mana? Pernah kuliah Pak? Saya pernah kuliah juga di Makassar. Iya. Salah satu universitas kan. Langsung dia bilang lagi, bukan kita yang suka tutup jalan, demonstrasi apa segala macam, ribut berkelahi. Saya mati bicara. Pak, mungkin bukan saya Pak, kita. Kayaknya kita. Karena ini saya perhatikan rambutnya masih begini. Iya. Bukan kita pernah bawa materi juga di salah satu kampus tentang materi demonstrasi. Saya bilang, mati bicara. Tapi pas dia bilang, Bapak orang Mandar ya? Saya bilang, iya, saya orang Mandar Pak. Saya orang Majene. Betulkah kita ini? Pasti kita yang namanya Maulana. Saya masjid ini Pak, tidak boleh bohong, kita tidak bisa begitu. Jadi saya ngomong, iya. Dia bilang, Kak, izinkan saya ikut membersihkan dengan kita selama kita ada di wilayah ini. Saya bilang, kenapa? Banyaknya pahala yang kita dapat Kak. Saya iri. Saya juga mau mengejar pahala di bulan Ramadan Kak. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapatkan sebuah pahala. Apalagi bekerjanya orang muslim, apalagi masjid yang dikerjakan di bulan Ramadan. Subhanallah. Oke. Akhirnya dia ikut gitu. Ikut. Saya bilang, enggak ada baju, biar saya enggak pakai baju Kak. Yang pastinya selesai acara, kalau Kakak pulang dari Mamuju, singgah daerah Perumahan, singgahkan saya bajunya Kakak. Saya bilang, saya besar, kamu kecil. Enggak apa-apa Kak, ada tukang permak. Dia permak itu baju Pak. Dia posting di salah satu tempat, dia bilang, akhirnya saya bisa pakai bajunya senior saya. Jadi ini kebanggaan tersendiri satu. Yang kedua, biasa juga ada orang masjid itu kalau sudah mendekati buka puasa, itu kalau bukan ditahan kita di masjid untuk berbuka puasa, itu dibungkuskan kue. Jadi mereka benar-benar apa ya,
Merindukan, mulai kodong merindukan karena dia tahu asas manfaatnya. Kami tidak pernah bercerita tentang politik di masjid. Oh, tidak ada. Begini, saya potong dulu, Kak. Apakah tidak kita mempromosikan ini nanti yang support yang program ini adalah itu nanti kami tanyakan ketika mereka bertanya. Kalau mereka tidak bertanya, ngapain mesti promosikan gitu? Kan mereka udah tahu baju yang kami pakai, mobil branding yang kami pakai. Mobil branding tidak pernah dibawa calon gubernur, tidak pernah ada seperti itu. Tidak ada. Cuma memang memunculkan bahwa inilah yang membantu kegiatan kami gitu. Inilah pemilik asli kegiatan ini gitu. Oke. Bayangkan satu masjid itu bisa sampai 3 sampai 4 paket, bahkan sampai 5 paket. Baru tidak ada istilah spanduk-spanduk yang dipasang. Tidak ada, spanduknya cuma fotonya Rektor UNM, kan kebetulan beliau juga ketua KKMSB, Kerukunan Keluarga Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan. Jadi tagline itu yang dipakai. Karena tidak ada kepentingan politiknya pada saat kami kerja. Bahkan di 2003 kami tidak memasang spanduk calon gubernur. Tidak ada. Iya. Bahkan mungkin belum terpikir jadi gubernur, mau mencalonkan. Iya, di zaman itu kan. Karena memang nawaitunya Bapak Prof itu, dia cinta banget dengan kampung halamannya gitu. Bayangkan. Dia satu-satunya mungkin orang Sulawesi Barat yang pernah memimpin Universitas Negeri Makassar yang ada di Sulawesi Selatan 2 periode. Itu beliau, PHS Prof Hussein Sam, asli dari Polewali Mandar, daerah Kanang namanya. Khusus ke kita lagi nih. Ya. Sebentar lagi lanjut yang cerita yang keduanya. Saya mau, kenapa kita memilih berdiri di posisi atau di barisannya PHS? Karena saya tahu, saya orang tahu lah. Tapi bisa jelaskan di sini. Saya biasa kan malas sekali bergabung dengan politik ya. Betul ya. Untuk pulang apalagi ke Sulawesi Barat, kembali ke Sulawesi Barat. Padahal di Sulawesi Selatan ada beberapa senior yang saya dekat. Tapi saya mau meninggalkan Sulawesi Selatan dan akan berjuang di Sulawesi Barat. Karena sosok Profesor Hussein Sam. Saya pernah kemarin ini saya tanya langsung berdua. Prof, apa yang mendasari kita mau maju jadi seorang gubernur di Sulawesi Barat? Padahal kalau mau dipikir, jabatan rektor, guru besar, profesor itu tidak ada tandingannya gitu kan? Betul. Iya. Ketimbang jadi gubernur gitu kan? Dia langsung nunjuk, ini persoalan inilah, persoalan hati. Karena kalau mau cari materi, apalagi materi yang harus dicari oleh seorang Profesor Hussein Sam. Sudah mapan, kehidupannya anak-anaknya sudah berhasil semua. Iya kan? Clear lah. Iya, tidak ada kepentingan yang lain. Berarti kalau dia macam dalam teori Maslow itu tinggal memanfaatkan diri, menghibahkan diri, mengaktualisasikan diri di kemanusiaan. Tidak ada lagi kebutuhan perut ya. Tidak ada kebutuhan perut. Saya bilang ini orang gila ini barangkali Profesor Hussein Sam ini. Iya. Apa yang harus dia lakukan, Pak? Padahal dia sudah seorang guru besar, seorang profesor gitu. Ya kan harusnya di masa pensiunnya atau tidak menjabat sebagai rektor kan dia bisa santai-santai menikmati hidupnya dengan anak-anaknya. Tapi tidak. Setelah dia bilang, saya bilang, apa yang mendasari? Dia bilang, dia tunjuk dadanya sambil dia elus. Ini persoalan hati. Saya mau kasih cerdas kampungku. Saya mau pulang kampung, kasih perbaiki itu kampungku, Maulana. Saya bilang, betul Ki Prof. Dia bilang, bismillah. Saya ambil tangannya, saya peluk, saya langsung ngomong, Prof, saya orang yang jarang sekali mau dekat dengan calon pemimpin biasanya, karena saya paham situasi dan kondisinya. Tapi hari ini, bismillah, saya mewakafkan diri saya untuk kembali pulang berjuang bersama Pak Prof. Itu awal mulanya saya. Saya tergerak hatiku, Kak. Iya. Pertama kali saya podcast itu ada orang yang menyentil saya dan kita sampaikan niatannya itu menembus kita. Allahu Akbar. Dari program yang sudah jalan, apa lagi yang kita mau capai? Yang pertama, saya mau membuat sebuah program lagi untuk membantu teman-teman guru yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman pekerja yang biasanya pekerjaan mereka itu terjebak dalam sebuah proses hukum.
Anak zaman sekarang, kalau zaman saya mungkin waktu sekolah mau dicambuk, di apa segala macam, tidak berani kita sampaikan ke orang tua kita gitu. Karena kita paham bahwa guru itu adalah seorang pendidik. Oke. Tapi hari ini ada beberapa guru-guru yang biasa kena hukuman hanya karena mau mencerdaskan anak bangsa gitu. Jadi kita mau buatkan Sebuah lembaga bantuan hukum nantinya. Hukum untuk para guru-guru. Ya, untuk memperhatikan untuk memperhatikan kehidupan mereka gitu. Dan kesejahteraan ya. Kesejahteraan para guru. Karena saya lahir dari Universitas Negeri Makassar. Oke. Satu, yang kedua, saya mau melihat Sulawesi Barat itu olahraganya maju. Karena orang-orang banyak berpendapat bahwa sebuah daerah atau sebuah provinsi kalau olahraganya bagus, berarti sumber daya manusianya serta kecerdasannya juga itu akan sehat nantinya. Ini dari background atlet tadi. Background atletnya. Oke. Kalau seandainya ini kita meneropong ke depan, Ya. di 2024. Ya. Kalau seandainya Prof itu terpilih, program kemanusiaan apa lagi yang kita mau hajar dan untuk membumikan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang ada di Sulbar? Insya Allah, Ya. Insya Allah 2024 itu beliau akan maju menjadi seorang gubernur di Sulawesi Barat. Kalaupun Allah merestui, masyarakat Sulawesi Barat memilih PHS atau Prof Hussein San untuk menjadi gubernurnya, maka insya Allah saya pun akan ikut berjuang, mendampingi, bahkan akan siap melakukan perlawanan terhadap PHS ketika keluar daripada koridor itu. Saya akan menyampaikan langsung ke beliau. Ya, saya percaya itu, makanya Iya. karena kalian ini kan saya tidak ada kepentingan di belakangnya. benar. Iya. Benar. Saya tidak punya kepentingan. Tapi hari ini saya jatuh cinta dengan Profesor Hussein San. Dalam artian tanda kutip ya, jatuh cintanya karena Iya. karakternya, orangnya kalau dilihat seorang profesor, guru besar gitu, seorang rektor gitu kan, tegasnya minta ampun gitu. Tapi hal-hal kecil itu diperhatikan oleh beliau. Saya tidak pernah nyangka, ini biasa cerita sama sopirnya gitu kan. Iya. Saya bilang, kenapa kau selalu senyum-senyum Iya. kalau hari Jumat? Dia bilang, saudara senior, kenapa ya? Tidak lama lagi kami akan dapat sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Dari siapa? Dari Pak Rektor. Maksudmu? Kak, semenjak beliau di periode pertama sampai sekarang, program sedekahnya itu di tiap hari Jumat. Ngeri Kak. Saya, masa? Jadi saya ini coba-coba juga kan. Saya bilang, tidak percaya, jangan sampai kau balik-balik karena bosmu kan. Iya. Saya pura-pura ngurus sesuatu di Universitas Negeri Makassar, ketemu, dapat juga. Saya, Masya Allah, berarti tidak bohong orang ini kan. Karena kan untuk membuktikan sesuatu tidak boleh percaya dengan satu sisi, kita harus cari dua sisinya. Di kedua sisinya itu saya mau membuktikan benar enggak yang dilakukan, yang dibahasakan oleh orang-orangnya. Ternyata benar, itu sedekah Jumatnya. Bahkan yang lebih gila, kalau dia ketemu pas makan siang gitu dengan orang, saya pun pernah, sering malah, sini kau nak makan. Jadi apa yang dia makan, itu pula yang kami makan. Biasanya kan ada meja khusus apa segala macam. Kalau beliau enggak, ini persoalan makanan loh. Dari situ saya sudah menilai sopirnya apa semua dipanggil naik di lantai 7 untuk makan sama-sama. Apa yang dia makan seorang rektor, itu pula yang kami makan. Kalau saya masukkan ke dalam filosofi hidup saya, itu adalah sebuah berkah gitu. Seorang profesor, orang cerdas, orang pintar, bisa makan satu meja dengan kita. Apa yang kita makan, dia makan juga Pak. Bahkan bukan makanan yang internasional, bukan. Ikan-ikan tembang itu biasa dengan ikan kering. Ikan kering ya. Sayur-sayurnya, Masya Allah. Itu Pak, itu kepuasan tersendiri buat kita. Seorang rektor manggil kita makan, duduk sama-sama. Udah pakai sendok, pakai tangan beliau itu. Sambil mengusap keringatnya. Makan mau semua yang lewat situ, yang dia lihat sini makan, duduk sama-sama. Dan itu menjadi alasan utama juga. Iya. Kalau Anda berdiri di barisannya apa? PHS. Karena saya menganggap bahwa ini orang memang merakyat gitu. Tapi kalau orang ndak kenal begitu jauh, pasti akan menganggap, bahaya ini Pak Profesor ini Pak. Iya. Profesor pasti orangnya begini-gini. Padahal tidak. Coba aja duduk setengah jam saja, duduk dengan beliau, paradigma itu akan hilang. Ternyata beliau suka guyoh. Dan kebetulan beliau juga salah satu ketua Ikatan Cendekia
Nadatul Ulama, ISMU apa gitu kan. Iya. Dan beberapa kelompok-kelompok lainnya itu beliau ketuanya. Beliau aktif sekali dengan adik-adik di kampus gitu. Lembaga-lembaga eksternal dan internal. Pemikirannya juga tidak pernah bilang mau menghabisi seorang, enggak. Bahkan ada 1 sampai 2 bahkan 3 bahkan 4 mungkin kan yang adik-adik yang sudah di ujung tanduk penyelesaian kuliahnya dibantu sama beliau. Dia bilang, apa masalahnya Lana? Saya bilang, ini Kodong, nah biar dijual rumahnya, ini tidak laku ini kasihan Prof, tapi dia mau selesai Prof. Mana nilai-nilainya? Berarti pembayaran yang belum ya, saya bantu pembayaran. Di perjalanan hidup kita yang panjang ini ya, dan asam garam itu banyak sekali di kita. Masya Allah. Tidak perlu saya panjang kali lebar menjelaskan. Intinya orang sudah lihat kita di layar kaca sudah tahu siapa ini orang ini. Oke, saya mau tahu 3 orang yang sangat mempengaruhi hidup. 3 orang dalam kehidupan saya terlepas dari topik pembicaraan ini. Oke, bebas. Oke. Yang pertama almarhum bapak saya. Oke. Yang kedua ibu saya. Oke. Yang ketiga diri saya sendiri. Bisa dijelaskan? Kalau orang berbicara tentang psikologi, selalu akan bilang, siapa yang kau sayangi? Ini disebut. Padahal harus kita sayang diri sendiri. Ini yang biasa coba kita lupa. Coba kita flashback ke belakang tanpa kepentingan, tanpa maksud dan tujuan tertentu. Apakah Anda sayang dengan diri Anda sendiri? Yang pastinya saya sudah sebutkan, yang pertama almarhum bapak saya. Yang kedua ibu saya. Yang ketiga diri saya sendiri. Karena dari diri saya sendiri, ketika saya sehat, saya bisa membantu orang. Saya bisa berbuat yang baik-baik dari sisi positifnya dan hal-hal yang lainnya. Jadi yang berpengaruh dalam kehidupan saya ada 3. Saya ulangi lagi, almarhum bapak saya, ibu saya, dan diri saya sendiri. Kalau kemanusiaan, apa arti kemanusiaan di matanya Kak Lana? Kemanusiaan dalam kacamata saya, itu adalah sebuah kewajiban buat saya. Kewajiban. Jadikanlah sebuah perlawananmu adalah sebuah ibadahmu. Jadi ketika saya membantu seseorang, saya ikhlas karena Allah. Karena yang namanya rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang yang mau mati 1 jam ke depan tidak akan mati kalau belum mendapatkan rezekinya. Jadi kalau sudah mendapat rezekinya, mati mi. Tapi kalau 1 jam mau mati, lantas 2 jam belum dia dapat rezekinya, 3 jam belum dia dapat rezeki terakhirnya, maka dia tidak akan mati. Jadi berbicara tentang kemanusiaan, itu adalah sebuah kewajiban selama kita masih bisa berbuat untuk orang. Berbuat baik saja terus. Karena istilahnya Nana gitu, ada jitu. Kalau dulu kan istilahnya yang saya simpan di tempat ini adalah camido. Dulu. Kalau hari ini saya titip pesan lagi, ada jitu. Karena Allah Maha Adil gitu. Tidak akan pernah mau melihat umatnya menderita di luar batas dari kemampuannya. Jadi kalau saya tentang kemanusiaan, ayo kita bergerak bersama untuk kemanusiaan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau saya tanya Kak, yang mana yang lebih kita pilih? Kayak harta miskin iman, atau miskin harta kaya iman? Yang terakhir yang kita bilang. Karena berbicara tentang keimanan itu tidak ada ukurannya, Pak. Contoh kecil saja. Biar bagaimana uangmu kalau tidak ada panggilanmu ke tanah suci, tidak akan berangkat ke itu, Pak. Betul. Iya. Ada cerita itu penjual bubur naik haji. Bayangkan. Karena memang sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah diundang gitu. Itu berbicara tentang keimanan. Jadi kalau saya itu dulu sebelum kenal Tuhan gitu kan, tidak pernah berpikir, bahkan saya menyesali kenapa Tuhan tidak memberikan saya sebuah pencerahan di usia balik saya gitu. Karena ternyata beribadah itu enak banget gitu. Betul. Iya. Kenapa tidak dari umur 17 tahun itu saya betul-betul beribadah gitu. Nanti di usia seperti ini baru tahu, tapi alhamdulillah belum terlambat ya, mudah-mudahan belum terlambat gitu. Sudah merubah, tidak nakal lagi, maksudnya tidak apa sekali, kita santun gitu. Tapi kan dalam agama juga, agama manapun itu kan menganjurkan kita untuk membantu siapa saja. Tapi
dianjurkan juga untuk mempertahankan dirimu. Kalau kau sudah sering dihinakan, lawan. Iya, karakter dasarnya. Kan? Ini karakter dasar yang keluar itu. Iya. Karena kalau umpama dikasih pipi kanan tampiling, kasih lagi kiri tak ditampiling. Tapi dia mau ketiga kali, hati-hati Bos. Balik-balik. Kita sama-sama dikit makan nasi. Kecuali yang tampiling kita makan besi, saya mundur Pak. Tapi kalau dia masih makan nasi, bismillah. Oke. Iya, karena kita berjihad nantinya kan. Nah, itu definisinya. Paling terakhir ini Kakak. Siap. Saya butuh nasihat. Dan seperti biasa-biasanya. Ya. Sebagai junior anak-anak muda, para pemuda Islam yang nonton channel Mata Pemuda, Kalana yang dulu memang kita kenal sangat-sangat garang dan seterusnya. Sekarang itu sudah luar biasa bijak. Kasih nasihat dulu kita ini Kakak. Jadi orang kan selalu bilang, pergunakan masa mudamu. Karena kalau kau tidak perbaiki dan pergunakan masa mudamu, yang bahaya itu nanti ketika masa tuamu kau kasih jadi muda. Maknanya seperti itu. Iya. Kalau Om Cambang ini saya panggil ada Cambang ini. Kalau masih muda seperti ini, Anda punya profesi seperti ini. Apakah namanya ini tukang begini? Podcaster. Podcaster. Anda harus berpijak di garis tengah gitu. Oke. Memang nawaitunya untuk mengungkap sebuah permasalahan. Independensi tak perbaiki, kepentingan tak luruskan. Karena dengan adanya Anda, corong sebuah kebenaran itu bisa terbuka. Siap. Seperti Anda ini orangnya adalah orang langka menurut saya, karena bisa membuat suasana yang tadinya miring bisa jadi lurus. Yang lurus pun mungkin bisa Anda miringkan gitu kan. Siap. Pesan saya kepada teman-teman pemuda, utamanya di Mata Pemuda DPD KNPI Kota Makassar, teruslah berbuat untuk anak muda. Karena Anda perlu tahu, kalau tidak ada KNPI, tidak ada persatuan untuk masyarakat anak-anak muda. Jadikan tempat ini adalah sebuah tempat untuk bersilaturahmi. Jadikan tempat ini sebagai tempat untuk berkumpul. Jadikan tempat ini sebagai tempat untuk sharing pendapat. Karena dalam agama manapun, utamanya Islam silaturahmi itu adalah sebuah ibadah. Dan saya tahu bahwa di tempat ini adalah tempat beribadah secara tidak langsung, karena saling silaturahmi, memperpanjang umur, mempanjang usia, rezeki dan segala macam. Di tempat ini bisa kita dapatkan, apalagi sudah dibikinkan warung kopi kan. Iya, sambil kopi sambil diskusi, siapa tahu ada gitu yang baik-baik datang. Iya Pak, bayangkan. Siap. Iya, karena rezeki tidak ada yang tahu gitu. Semua sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sekali lagi kepada anak muda, utamanya KNPI Kota Makassar, Mata Pemuda, terus berbuat yang terbaik untuk Kota Makassar. Karena beberapa hasil yang saya nonton di YouTube dan saya subscribe saya gitu, saya lihat semua bermutu. Tidak ada kepentingan untuk menyerang salah satu kelompok. Siap. Tidak ada kepentingannya untuk menghabisi salah satu kelompok. Tidak. Yang Anda lakukan adalah berdiri di garis tengah gitu, untuk meluruskan sebuah kebenaran, untuk memberitakan sebuah kebenaran. Dan saya terima kasih banyak. Makanya ketika dipanggil sama Mata Pemuda, saya langsung bilang saya harus hadir Pak. Siap Kak. Seperti itu. Apapun modelnya, ketika Mata Pemuda panggil selama saya masih hidup, saya akan membantu dan membackup serta menjaga Mata Pemuda seperti itu. Karena saya merasa nyaman di tempat ini. Siap. Terima kasih Kak Kalana sudah berkunjung di Mata Pemuda. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan Kak? Dari berbagai cerita yang sudah kita mulai dari tadi sampai sekarang, supaya Anda bisa merasakan juga bagaimana rasa-rasanya, bau-baunya membersihkan masjid. Saya ada cenderamata nih buat anak muda gagah di depan saya ini. Siap. Ini baju yang kami pakai di seri ketiga roadshow kami. Oke. Wah, dapat oleh-oleh kita guys. Ini ada PHS Roadshow Bersih Masjid ketiga di Sulawesi Barat 2023 yang kemarin saja baru kita lakukan. Dan di tahun ini kami membersihkan sebanyak 250-an masjid, 260-an masjid. 260 masjid. Tahun 2023. Tiap tahun itu bertambah. Luar biasa. Ini adalah baju yang kami pakai untuk membersihkan masjid selama 20 hari loh. Ini selama 20 hari mulai dari Paku sampai Suremana, perbatasan Palu.